Perkenalkan, nama saya Martinus Martin Leri Christian Manurung dari Prodi PJKR kelas 2A dengan NPM 2110631070023 dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang didoseni oleh Ibu Dr. Haji Ine Rahayu Purnamaningsih, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Di sini saya ingin mempresentasikan materi kelompok 1 yang berjudul Karakteristik dan Perbedaan Individu. Karakteristik manusia. Dalam dunia pendidikan, terdapat berbagai macam faktor yang lain dengan salah satunya memiliki andil dalam pendidikan. Salah satu tugas yang diemban oleh para pendidik adalah memahami akan berbagai faktor pendukung pendidikan tersebut. Di antara berbagai faktor tersebut adalah bagaimana para pendidik bisa memahami akan situasi dan kondisi baik lingkungan maupun peserta didik itu sendiri. Kemudian ada pengertian individu. Individu itu adalah manusia yang berkedudukan sebagai pribadi yang utuh, pilah, tunggal, dan juga khas. Ia sebagai subjek yang merupakan suatu kesatuan psikofisik dengan berbagai kemampuannya untuk berhubungan dengan lingkungan, dengan sesama, dan dengan Tuhan yang menciptakannya. Kemudian ada karakteristik individu. Karakteristik seseorang dapat diperoleh dari pengaruh baik buruknya lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakter keturunan yang dimiliki sejak lahir atau sejak bayi, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Selanjutnya ada perbedaan individu. Perbedaan individu secara keseluruhan lebih banyak bersifat kuantitatif, bukan kualitatif. Sejauh mana individu berbeda akan mewujudkan kualitas perbedaan mereka atau kombinasi-kombinasi dari berbagai unsur perbedaan tersebut. Ciri dan sifat orang yang satu dengan yang lain. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Maka, perbedaan dalam perbedaan individual menurut Langren menyangkut variasi yang terjadi baik variasi pada aspek fisik maupun aspek psikologis. Kemudian ada bidang-bidang perbedaan Gary tahun 1963 yang mengkategorikan perbedaan individu ke dalam bidang-bidang berikut. Yang pertama, ada perbedaan fisik. Perbedaan fisik ini mencakup usia, berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua ada perbedaan sosial, ini mencakup status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan juga suku. Yang ketiga ada perbedaan kepribadian, ini termasuk ke dalam watak, motif, minat, dan juga sikap. Yang keempat ada perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar, dan yang terakhir ada perbedaan kecakapan atau kepandaian siswa itu di sekolah. Perbedaan-perbedaan tersebut sangat berpengaruh terhadap perilaku mereka, baik di rumah maupun juga di sekolah. Gejala yang dapat diamati adalah bahwa mereka menjadi lebih baik atau kurang dalam bidang tertentu dibandingkan dengan orang lain. Kemudian ada A, perbedaan kognitif. Kemampuan kognitif menggambarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi tiap-tiap orang. Pada dasarnya, kemampuan kognitif merupakan hasil pembelajaran. Inteligensi sangat mempengaruhi kemampuan kognitif seseorang. Dikatakan bahwa semakin tinggi nilai kecerdasan seseorang, maka semakin tinggi juga kemampuan kognitifnya. Kemudian yang B ada perbedaan individu dalam kecakapan bahasa. Kemampuan tiap individu dalam berbahasa tentu sangat berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh dengan makna, logis, dan sistematis. Kemampuan berbahasa tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan juga faktor lingkungan. Selanjutnya yang C ada perbedaan dalam kecakapan motorik. Kecakapan motorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi kerja saraf motorik yang dilakukan oleh saraf pusat untuk melakukan kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut terjadi karena kerja saraf yang sistematis. Alat indera menerima rangsangan, kemudian rangsangan tersebut diteruskan melalui saraf sensorik ke arah otak untuk diolah, dan hasilnya dibawa oleh saraf motorik untuk memberikan reaksi dalam bentuk gerakan-gerakan atau kegiatan. Kemudian yang D ada perbedaan dalam latar belakang. Dalam suatu kelompok siswa pada tingkat manapun, perbedaan latar belakang dan pengalaman mereka
masing-masing dapat memperlancar atau menghambat prestasinya. Terlepas dari potensi individu untuk menguasai bahan pembelajaran, pengalaman-pengalaman belajar yang dimiliki anak di rumah juga mempengaruhi kemauan untuk berprestasi dalam situasi belajar yang disajikan. Kemudian yang ada perbedaan dalam bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan yang tepat. Sebaliknya, bakat tidak dapat berkembang jika lingkungannya tidak memberikan kesempatan untuk dirinya berkembang. Dalam arti, tidak ada rangsangan dan pemupukan yang menyentuhnya, sehingga tidak dapat berkembang tuh bakatnya. Kemudian yang F ada perbedaan dalam kesiapan belajar. Ini yang terakhir, di depan telah diuraikan bahwa perbedaan latar belakang keluarga dan lingkungan mempunyai pengaruh terhadap pembelajaran. Perbedaan latar belakang tersebut yang meliputi perbedaan sosioekonomi dan sosiokultural itu sangat penting bagi perkembangan anak. Akibatnya, anak-anak pada umur yang sama tidak selalu berada pada tingkat kesiapan belajar yang sama dalam menerima pelajaran di sekolah. Sekian presentasi dan pemaparan materi tentang karakteristik dan perbedaan individu dari saya. Mohon maaf jika ada pengucapan yang salah dari saya. Terima kasih dan sehat selalu, Ibu Ina dan penonton.